Itu harakma. Jadi perlu kita ketahui tanda yang pertama adalah pengertiannya saimion. Yang kedua adalah harakma. Contohnya di Alkitab. Contoh di Alkitab Matius 24 ayat 3. Saudara boleh lihat sekilas kalau membaca karena waktu kita yang terbatas. Ya. Perhatikan saja di layar. Matius 24 ayat 3. Saudara boleh buat coretan di situ. Tanda yang dimaksud di situ adalah saimion. Bacanya saimion. Saimion. Ya. Matius 24 ayat 3 berkata demikian. Saya baca. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda saimion, ya, kedatanganmu, dan tanda saimion kesudahan dunia? Ini Bapak Ibu Saudara di Matius 24. Ya. Di Matius yang lain juga ada. Jadi saya ambil Matius, Markus. Dalam Markus 16 ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Saimion, tanda. Itu Markus 16 ayat 17. Kalau saudara boleh lihat lagi di layar. Lukas 11 ayat 20. Tanda di situ adalah saimion. Saya ambil kitab Injil dulu ya. Baru kitab Yohanes 6 ayat 26. Saimion. Rupanya ya, setelah saya selidiki di kitab Perjanjian Baru, rupanya memang ditemukan ada dua. Ya. Saimion. Kalau saudara baca di Alkitab Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan seterusnya, dan juga di kitab Roma 4 ayat 11, di situ tertulisnya saimion, bukan harakma. Nah, pengertian ini bisa dijelaskan secara figuratif. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Bisa dilihat? Enggak bisa dilihat. Bril tanda di tubuhku. Bisa lihat? Nggak bisa dilihat. Ya, nggak bisa dilihat. Materai Allah juga di dahi kita, nggak bisa dilihat. Ya, di Wahyu 12 ayat 1 juga. Maka tampaklah suatu tanda, saimion, besar di langit, seorang perempuan berselubungan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Itu juga bukan harakma. Wahyu 15 ayat 1 juga ya. Itu bukan karakma. Wahyu, sekarang kita masuk ke Wahyu 13 ayat 16. Ayat 16 sampai 18 kita baca bersama-sama ayat ini. Silakan kita baca 1, 2, 3 ya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, mereka merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 600. Ya, 6. Bapak Ibu Saudara-saudara, perhatikan ayat ini. Ayat ini secara nubuatan eskatologi, ini adalah ayat peristiwa di zaman antikristus, bukan sekarang. Jadi harus kita tahu ya, membedakannya. Kalau membaca ayat ini dicocokkan sekarang, belum. Jadi nggak ada hubungannya dengan vaksin antikristus, tidak ada hubungannya dengan cap
antikristus belum ada hubungannya, ya. Jadi kalau kita terima vaksin itu nggak ada katanya itu vaksin gen antikristus itu yang pernah disaksikan, ya. Seorang wanita di YouTube dia berani bersaksi, itu udah banyak yang dengar. Saya mendengar suara Tuhan memerintahkan kepada umat percaya di Indonesia, jangan terima vaksin itu. Vaksin itu sudah ada gen antikristus. Saya sudah berkali-kali berdoa, Roh Kudus berkata. Saudara, jangan gampang mengatakan Roh Kudus berkata. Hati-hati loh. Saya nggak berani mengatakan itu. Kalau nggak sesuai dengan Alkitab, itu bukan Roh Kudus berkata. Roh Kudus berkata sesuai Alkitab. Itu rekayasa seseorang, suara hati bisa saja, tapi jangan menghakimi suara setan. Tidak, itu bukan suara setan. Dia sudah berdoa, saudara berdoa, berpuasa, terdengar suara seperti itu. Jangan anakku gunakan vaksin itu antikris. Oh ya Tuhan, apalagi Tuhan, betulkan ya Tuhan, doa lagi. Jangan beritahu pada jemaat Tuhan, umat Tuhan, vaksin itu sudah ada gen antikristus. Oh ya, dia berani menyampaikannya. Ya, kesimpulan yang saya dengar itu adalah saya berani berkata itu bukan suara Roh Kudus. Pak, dia katakan suara Roh Kudus. Siapa sih? Saya pun bisa mengatakan suara Roh Kudus. Semua kita berani mengatakan suara Roh Kudus. Enggak langsung matinya kita kalau bilang suara Roh Kudus. Beda perjanjian lama. Ya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Enggak jadi apa yang dikatakannya rajam sampai mati, kan begitu. Kalau sekarang gampang-gampang saja. Ada hamba Tuhan berkata begini, dalam mimpiku aku bercumbu dengan Roh Kudus. Ini dalam pengajaran loh, PA. Didengar, ini pendeta yang luar biasa kalau kita saudara tahu kenal namanya, ya. Nah, dia katakan begini, aku bercumbu dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu menjadi istriku. Maka lahirlah anak kami, tetapi kepalanya benyok. Kepalanya benyok artinya, ya ada nggak normal begitu. Dan itu di depan istri saya. Ini hamba Tuhan, mimpi. Saudara kalau mimpi, boleh mimpi. Cocokkan Alkitab. Kalau nggak cocok, jangan ceritakan. Jangan ceritakan. Hati-hati. Ya. Itu membuat bingung, apalagi hamba Tuhan ini. Aku bermimpi dan dia nafsirkan begini. Saudara-saudara, kalau kita bercumbu kepada Tuhan, maka akan melahirkan jiwa-jiwa. Tapi jiwa-jiwa itu masih kanak-kanak, masih cacat, perlu diperhatikan. Nyambung gak itu? Kalau saya mendengarnya itu gak nyambung. Roh Kudus, saya bercumbu dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu istri saya. Itu saja sudah salah. Mana ada Roh Kudus istri? Gak ada. Allah kita itu suami, Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itu suami. Yesus itu suami. Allah itu suami. Jadi kalau dikatakan Roh Kudus adalah istri, itu saja secara sudut pandang teologis salah. Gak perlu disampaikan. Itu hamba Tuhan, berani Roh Kudus. Makanya saudara-saudara, kalau saudara terkesan ada suara itu, koreksi diri, cocokkan dengan Alkitab. Oh ya, pas. Saksikan, beritakan. Saksikan, beritakan. Aku bermimpi. Aku diangkat Tuhan. Istriku tinggal. Kan begitu ya. Seorang anak kecil juga ada mengatakan, mamaku tinggal. Dari sudut teologis benar enggak? Ya benar, pengangkatan, betul itu terjadi. Ya, jadi untuk hal-hal seperti itu, saudara-saudara, saudara bijaksana mendengar khotbah-khotbah, kesaksian-kesaksian, jangan diamenkan mentah-mentah. Ada informasi, amin, stop dulu. Dengar cerita, berikan apresiasi, amin. Berikan apresiasi, komen atau ayat firman Tuhan. Jangan jadi penonton. Kalau saudara mendengarkan firman Tuhan jadi penonton, itu gak jadi rema. Ketika mendengar kesaksian, ketika mendengar informasi firman Tuhan atau khotbah atau renungan di medsos, di Facebook, di YouTube,
di WA, supaya hidup firman itu, baca, beri apresiasi. Amin. Haleluya. Kalau untuk pendengar-pendengar budiman ya baca-baca. Gak perlu itu. Gak jadi berkat. Gak dibaca ya. Saudara, itu bukan sikap anak Tuhan. Jadi ada sesuatu yang benar, patut diberikan komen, diberikan amin. Menyampaikan hal itu. Artinya begini, kalau seperti itu gak perlu didengar kalau gak pas di Alkitab. Tapi kalau ada yang disampaikan cocok, saudara aminkan saja. Haleluya. Nah, itu maksud saya. Nah, jadi Bapak Ibu saudara-saudara, tanda yaitu Simeon dapat ditafsirkan secara figuratif, tetapi Charagma tidak dapat ditafsirkan secara figuratif, itu ditafsirkan secara harafiah. Jadi Wahyu 13 ayat 16 sampai 17 ini, saudara perhatikan, ada perkataan atau kata tanda di situ. Kata tanda di situ boleh ditampilkan supaya dibaca jemaat Tuhan. Kata tanda situ bukan Simeon. Boleh ditampilkan? Oke. Wahyu 13 ayat 16. Nah, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda. Tanda rupanya ini istimewa sekali. Tanda ini khusus ya. Tanda di situ rupanya dalam bahasa Yunani charagma. Charagma yang diberikan di tangan kanan dan di dahi sebagai tanda kepemilikan. Itu bukan figuratif, itu harafiah, charagma. Suatu hari kelak di tangan kanan atau di dahi. Ada perkataan atau, bukan sekali dua. Diberikan di sini atau di sini. Di sini dan di sini, bukan. Atau. Silakan pilih. Mau di tangan kanan diberikan atau di dahi. Rupanya ini charagma. Charagma ayat 17. Kita baca ayat 17-nya. 1-2 ya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Charagma, bukan Simeon, charagma. Saudara silakan buka YouTube. Para khotbah yang super-super saya katakan selalu mengkhotbahkan ini figuratif. Ya, tapi harus mengerti kembali kepada kata dasarnya, seperti baptisan. Contohnya, baptisan itu tidak bisa ditranslate menjadi dipercik, nggak bisa. Tetapi baptisan dari bahasa Yunani baptizo, ditenggelamkan, dipermandikan, dicelupkan, dibenamkan. Itulah baptisan. Sama seperti ini. Arti sesungguhnya charagma itu adalah diberikan cap tanda kepemilikan di tangan kanan atau di dahi. Kalau tidak dipergunakan, tidak bisa membeli dan menjual. Rupanya Rasul Yohanes melihat masa depan. Di masa depan itu ada transaksi non tunai, gak ada uang. Karena yang dilihat oleh Yohanes transaksi menggunakan tanda, tidak menggunakan uang. Ini menunjukkan suatu hari kelak perekonomian dunia secara global menjadi satu pemerintahan, satu penguasa, satu agama. Jadi tanda ini dipergunakan pada zaman antikristus. Perlu dipahami ayat ini pada zaman antikristus, zaman 666. Nah, yang pertanyaannya banyak sekali, misteri adalah 666 itu. Gak perlu saudara membahasnya sedetail mungkin, tapi ingat
666 itu saudara sudah dapat mengerti, menafsirkan, mengetahui itu adalah seorang pemimpin antikristus. Seorang pemimpin antikristus. Secara gematria itu artinya pembahasan dari Ibrani, huruf-huruf menjadi angka-angka, itu gematria. Kalau dihitung semuanya menjadi 666. Ya, tapi kita belum tahu siapa itu. Tapi intinya adalah tanda itu adalah sistem perekonomian dunia yang diberikan di tangan kanan kita atau di dahi, bukan di tangan kiri. Tangan kanan merupakan tangan yang beraktivitas. Ya, saudara, tangan kanan kita ini maka diseragamkan, kecuali tangan kanannya nggak berfungsi, maka tangan kirilah yang diberikan. Bisa saja tangan kirinya nggak berfungsi, tangan kanannya nggak berfungsi, maka diberikanlah di dahi. Kan begitu. Selama tangan kanan berfungsi, semuanya akan diberikan di tangan kanan. Tapi kedua tangan yang nggak berfungsi, maka akan diberikan di dahi. Ini tanda sistem jual beli, yaitu harahmah. Amin. Nah, di ayat selanjutnya, coba supaya jelas, karena perkataan harahmah ini saudara-saudara ada di kutipan juga di Wahyu 14 ayat 9. Silakan dibaca, Pak. Wahyu 14 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, dan seterusnya. Oke, sampai situ saja. Nah, tanda di situ harahmah. Dan harahmah ini dipergunakan untuk agama antikris, agama global. Salah satu perangkat agama itu adalah untuk menyembah, salah satunya adalah tanda selain patung. Jadi ada patung dan ada tanda. Ya, ada patung dan ada tanda, dan tanda di situ kelihatan, yaitu harahmah, dipergunakan dalam sistem keagamaan menyembah naga itu. Naga itu akan membuat patung itu hidup. Ya, kalau ditafsirkan bisa saja hidup itu, bisa saja ada roh yang masuk, bisa saja teknologi yang menggerakkan, bisa saja ya. Ya, bisa saja robot yang besar atau bagaimana teknologi. Tapi yang perlu dipahami, tanda di situ adalah salah satu perangkat untuk dipergunakan dalam penyembahan. Selain patung, maka dibilang patung dan tanda. Patung dan tanda. Jadi kalau mau menyembah naga itu harus ada patung dan harus ada tanda. Tidak bisa menyembah naga itu kalau hanya patung tapi tidak ada tanda. Nah, itu di kitab Wahyu tadi. Kita lanjut ke Wahyu selanjutnya. Tadi Wahyu 14 ayat 9. Nah, di Wahyu 14 ayat 11 juga. Tadi sudah dibaca? Belum ya? Wahyu 14 ayat 11. Silakan dibaca, Pak. Wahyu 14 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak berhenti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Oke. Tanda di situ bukan Simon, tapi harahmah. Ya, harahmah. Ini digunakan untuk penyembahan ya. Kemudian di Wahyu 16 ayat 2. Wahyu 16 ayat 2. Supaya kita ketahui rupanya tulisan harahmah itu lebih banyak ditemukan di Wahyu ya. Wahyu 16 ayat 2. Silakan dibaca, Pak. Demikian, maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Sekali lagi,
tanda di situ harahma. Oke, menyingkat waktu. Di Wahyu 19 ayat 20 juga mengatakan, ya, di situ ada tertulis Saimeon dan ada tertulis harahma. Jadi bisa membedakan. Ya, saya baca ya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda. Tanda-tanda di situ tertulis Saimeon di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda. Tanda di situ harahma dari binatang itu, dan yang telah menyembah patungnya, keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Dan di Wahyu 20 ayat 4 juga ada tertulis juga di situ tanda merupakan karahmah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi dapatlah disimpulkan ya. Jangan bingung. Dapatlah disimpulkan tanda yang tertulis di kitab Wahyu harahmah itu rupanya bukan figuratif. Itu realita. Kejadian yang akan terjadi di zaman antikristus. Sesuatu ada wujudnya. Kalau dibaca lagi ya, karena waktu kondisi kita ya. Kalau saudara baca Wahyu 13:16 dalam terjemahan lama, ya boleh sambil dijalankan ya, supaya sekilas. Wahyu 13:16 dalam terjemahan lama itu ada tertulis suatu tanda, ya, suatu tanda. Boleh referensinya, boleh dibuka di Alkitab terjemahan lama. Dan juga di versi muda dibaca ada tertulis di situ sebuah tanda, ya. Versi muda dibaca sebuah tanda, dan juga Alkitab yang terbuka Wahyu 13:16 di situ dikatakan satu tanda. Next, satu tanda. Nah, jadi kalau dikatakan satu tanda, sebuah tanda, suatu tanda, ini secara harafiah menunjukkan ada bendanya. Tidak bayang-bayang, tidak samar-samar, tidak buram, tidak blur, tidak kabur, tapi jelas. Jelas ya, yang dimaksud itu suatu tanda, suatu kertas, satu handphone bisa dilihat ya. Jadi jelas sekali Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan sesuatu yang ada wujud atau bentuk dan bendanya begitu. Berarti memang tanda itu betul ada. Betul ada. Dan tanda itu merupakan hasil teknologi. Pengetahuan manusia semakin bertambah-tambah. Jadi kalau ada mengatakan ini figuratif, dia tidak mengakui teknologi. Saudara-saudara, satu hari kelak teknologi ini akan ditanamkan dalam tubuh kita. Ya, cikal bakalnya dari KTP. KTP biasa dahulu diketik, biasa bisa dipalsukan. Ya, KTP bisa dipalsukan. Kemudian muncullah KTP yang agak permanen. Kemudian muncullah KTP nasional. Kemudian muncullah KTP KTP atau elektronik KTP. Bapak Ibu Saudara, KTP ini akan dapat dipergunakan bukan hanya sekedar KTP, karena akan tertanam chip, ya, dan bisa dipakai sebagai ATM, bisa dipakai kartu belanja dan lain-lain. Kartu BPJS. Jadi lambat laun kita menggunakan satu kartu. Ingat itu. Saya katakan ini teknologi. Bisakah itu? Bisa. Jadi kalau dikatakan mana mungkin ada tanda bisa masuk dalam tubuh manusia yang di tangan kanan dan dahi. Pengetahuan semakin berkembang. Pengetahuan gak bisa dibatasi. Alkitab Daniel itu jelas mengatakan akhir zaman pengetahuan manusia semakin bertambah. Jadi tanda ini saudara-saudara bermula karena untuk keamanan. Ya. 911 itu 2001 gedung kembar hancur. Maka setiap kita manusia lahir punya nomor. Kalau nggak punya nomor dianggap
anak haram, anak tak jelas begitu. Punya anak pasti ada nomor NIK-nya. Contoh, nomor NIK saya, nomor unik saya, ya, 1271 12 itu harus dihafal. Itu nomor saya. Sehingga kalau dilacak, saya berada di mana dapat diketahui. Kalau dahulu nomor itu bisa dipalsu-palsukan. Nah, untuk membuat NIK itu saudara-saudara, untuk khususnya orang yang sudah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, itu diambil biometriknya, retina, mata, sensor, ya, kemudian sidik jarinya, DNA-nya mungkin dan sebagainya, diketahui. Nah, perkembangan teknologi berbicara mengatakan bagaimana ya caranya supaya jangan hilang kartu itu. Nah, para ahli sekarang sudah membuat suatu teknologi. Bagaimana caranya? Ditanamkan ke dalam tubuh manusia. Contohnya yang kejadian tsunami, itu kan nggak tahu namanya siapa, ya, identitasnya apa, KTP-nya bagaimana, kan nggak tahu. Tapi kalau sudah ada itu, bisa diselidiki dan bisa diketahui siapa mayat ini, kan begitu. Teridentifikasi siapa mayat ini, bisa diketahui. Apakah ini bisa dibatalkan? Tidak. Teknologi akan menunjuk dan mengarah ke sana, bahwasannya suatu hari kelak kita nggak perlu kartu-kartu card itu, tapi suatu hari kelak akan ditanamkan dalam tubuh kita. Dan ini akan dipergunakan oleh Antikris, ditanam di tangan kanan atau di dahi. Dan ini sifatnya seumur hidup, tidak boleh dilepaskan. Kalau dilepaskan, lepaslah warga negaranya, maka ditanamkan. Kalau KTP sekarang, dompet kita bisa hilang, hilanglah itu. Tapi KTP yang sudah permanen, yang masuk dalam tubuh kita, tidak bisa hilang kemana-mana. Kalau mau belanja, tinggal scan. Itulah yang dilihat oleh Rasul Yohanes. Semua transaksi, scan, ya, dahi, tangan, itu transaksi. Dan ini sudah mengarah ke arah sana. Dan saudara selidiki, saya nggak perlu banyak bicara. Saudara selidiki apakah itu sudah ditemukan atau tidak. Silakan cari informasi sendiri. Pasti ada yang mengatakan sudah ada, ya, sudah ada. Very chip atau microchip itu cikal bakalnya. Very chip dan microchip itu cikal bakalnya akan dipakai. Tapi itu belum rahma pada zaman sekarang. Dan itu kemungkinan dicurigai. Boleh dong curigai, ya. Boleh kita mencurigai teknologi-teknologi ini mengarah kemana. Boleh. Boleh juga kita mencurigai pemimpin-pemimpin Antikris. Kira-kira siapa ya? Boleh. Tapi belum langsung kita mengatakan itulah itu. Karena belum terjadi pada zaman Antikris. Nah, saudara-saudara, tanda itu yang dipergunakan fungsinya apa saja? Tadi sudah disampaikan, ya. Tanda itu, saudara, fungsi yang pertama digunakan untuk transaksi jual dan beli, ya, suatu instrumen atau perangkat yang dapat dilihat. Kalau nggak dapat dilihat oleh mata, tapi bisa disensor oleh alat khusus seperti barcode, ya. Barcode, kalau kita belanja barang-barang, semua barang itu di barcode, dapat dibaca, dapat dilihat, disensor, diketahui. Itulah fungsinya, ya, sebagai sistem ekonomi transaksi. Kita belanja, Bu, Ibu belanja berapa? Sekian. Oke, bayar, Bu. Tinggal tangannya aja begini. Karena Bapak Ibu Saudara, berbagai negara sudah transaksinya non tunai, sudah mencapai 98%, ya. Indonesia belum lah. Kalau saya belanja di swalayan Irian sana, Marelan, gak pernah pakai uang tunai lagi, ya. Udah mungkin 2 tahun 3 tahun ini gak pakai uang tunai, pakai kartu saja. Tiba berapa, Pak, Bu? Kasih uang, bukan kasih uang, kartu saja. Nah, kartu udah selesai, bawa barang, kasih kartu, gitu saja. Dan ini juga sistem jual beli, ya, akan juga demikian. Dah terpotong uang kita, tinggal pinnya aja, tit, potong. Nah, ini sistem ekonomi yang canggih, transaksi yang akan dipergunakan secara global,
Oke ya. Nah, yang kedua, tanda itu dipergunakan untuk mendeteksi keberadaan kita, atau dalam bentuk seperti GPS, RFID gitu ya. Kemana keberadaan kita diketahui, karena sekarang sudah teknologi sangat luar biasa hebatnya ini ya saudara, internet. Hilang handphone aja ini bisa diketahui keberadaannya, saudara sembunyikan ini pun ya. Saya pernah coba letakkan di suatu tempat. Nah, saya baca cara melacak handphone yang hilang, tinggal baca Google, cari cara-caranya, teknisnya, pakai laptop, tap, picit aturannya, dan bunyi sendiri. Jadi kalau ini tinggal di Sunggal, saya bisa lacak di Marelan keberadaannya, nampak petanya langsung. Karena GPS, selama hidup GPS-nya ya, nampak petanya. Wah, rupanya berada di gereja hilangnya. Ah, itu. Demikian juga tanda itu untuk mendeteksi kita. Kenapa dipergunakan Antikris? Karena dia mau sama seperti Kristus yang maha kuasa, yang maha tahu, tanda kutip, yang maha kuasa, yang maha tahu keberadaan kita. Dipergunakan demikian, tahu di mana kita berada. Mau di gunung, mau di hutan, mau di laut, mau di mana saja, tahu keberadaan kita. Tinggal mendeteksi saja dengan menggunakan alat yang canggih tersebut. Itu tanda yang dipergunakan. Kemudian tanda selanjutnya adalah merupakan meterai. Kalau sudah kita pakai itu, berarti sudah menjadi milik Antikristus. Nah, Alkitab jelas mengatakan bagi yang mau menerima. Bagi yang menerima menjadi milik Antikristus, dalam bahasa Yunaninya lembano. Menerima itu ada aksi, aktif ya, sadar begitu. Dalam arti sebenarnya lambano, menerima. Jadi kalau kita menerima tanda itu, kita kondisinya sadar. Jadi kalau saudara dengar pada khotbah nanti di YouTube ada mengatakan begini, kalau begitu tanda itu juga bisa ditanamkan kepada orang yang lagi tidur. Masukkan, lagi tidur, masukkan. Ya, jadi milik Antikris ya. Saya perhatikan ya, kalau pengkhotbah yang anti harafi ya, sering apa dia? Menyinggung-nyinggung. Sampai ada yang mengatakan gini, hoax itu, nggak betul itu katanya. Informasi microchip ini nggak betul itu. Ada yang mengatakan demikian. Ya, sudah kuno alat itu katanya begitu. Nah, ada yang mengatakan lagi, kalau dia pingsan dipasang. Ya enak aja, bisa aja katanya begitu. Siapa bilang? Lambano menerima itu, lambano itu dengan kondisi sadar. Kondisi sadar. Ya, saya menerima. Itu lambano. Seperti satu pasangan mempelai pria, mempelai wanita, saling berkata, saya menerima. Sadar. Kalau nggak sadar, nggak bisa diberikan tanda meterai itu. Dalam kondisi sadar, tinggal dua pengakuan, mau percaya kepada Tuhanmu itu, atau mau percaya kepada sistem pemerintahan ini. Diberikan aturan-aturan. Kalau Bapak Ibu menerima, diberikan fasilitas kesehatan, fasilitas makanan, semua diberikan. Kalau enggak diterima, akan masuk penjara, dianiaya, bahkan dihukum mati. Mana dipilih? Dengan sadar ya. Kalau orang yang berpikir takut dianiaya, dengan sadar dia mengatakan lambano, saya menerima. Lambano, itu Alkitab, bukan enggak sadar. Jadi kalau ada katakan enggak sadar, salah tafsirannya. Lambano, dengan kondisi yang aktif, sadar, mengetahui, menerimanya itu. Nah, jadi ketika Antikris bagi umat percaya yang ketinggalan, itu akan ditawarkan, ibu mau terima atau tolak? Saya tidak terima. Pengawal, hajar dulu, biar dulu dia pingsan. Pengawal, tanamkan tanda itu. Bisa ke demikian? Nggak bisa. Sampai dia mengaku dulu, sadar. Maka diberikanlah tanda itu, menjadi milik Antikristus. Dan keempat, tanda itu merupakan media penyembahan. Ya, tadi sudah disampaikan patung dan tanda. Bapak Ibu saudara-saudara,
ya, perlu saya jelaskan personifikasi kuasa gelap dulu ya. Personifikasi kuasa gelap ada dibilang binatang yang pertama di kitab Wahyu tadi ya, binatang pertama, dan ada juga binatang yang kedua. Binatang yang pertama itu berperan dalam sistem politik anti Tuhan. Binatang yang kedua adalah personifikasi dari sistem agama anti Tuhan yang disebut agama anti Kristus. Jadi ketika seseorang itu menerima tanda itu, harus ada pengakuan imannya. Sistem agama semuanya menerapkan pengakuan iman, atau disebut bahasa Arabnya syahadat, pengakuan iman. Mau sembah naga itu? Mau. Saya sembah dan saya akui naga itu, dan saya akui pemerintahan ini adalah penguasa secara global. Mari berikan tanda. Ditandakan. Ada pengakuan. Nah, ini dipergunakan dalam sistem keagamaan. Jadi kalau dalam agama, saudara masuk dalam pintu ini, ada bisa di-scan, dibuktikan, ya inilah jemaat antikris. Kira-kira begitulah gambarannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah itulah yang dimaksud daripada tanda tersebut. Nah, perkembangan sekarang Bapak Ibu Saudara, boleh ditampilkan ya. Nah, ini personifikasi daripada sistem politik anti Tuhan, perekonomian dunia. Ya, ini tanda. Saudara bisa pelajari apa maksudnya itu. Bisa pelajari. Sekarang udah canggih teknologi, pengetahuan sudah canggih. Tinggal searching saja di Google apa maksudnya, saudara baca itu, ya. Ini perekonomian dunia, politik anti Tuhan. Kemudian selanjutnya barcode. Nah, barcode saudara-saudara, ini adalah sistem perekonomian dunia. Barang-barang semua akan dibarcode, dan barcode ini juga akan menempel di tangan kanan dan menempel di dahi. Tapi bentuknya bukan seperti ini, ya. Tapi gambarannya seperti ini. Barcode ada nomor serialnya, ada nomor utamanya. Nomor utamanya adalah 666. Contohnya nomor NIK saya 1271 121212 73. Nomor angka besarnya 666. Kira-kira begitu, ya. Cikal bakalnya. Jadi ini cikal bakal. Nah, sekarang saudara bisa perhatikan tanda atau logo atau simbol selanjutnya, yaitu pentagram. Ini kan cikal bakal ya. Ini adalah anti Tuhan. Simbolnya terbalik, salib terbalik, anti Tuhan. Jadi ini kan cikal bakal sudah ada semua. Cikal bakalnya sudah ada. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu tokoh, kalau dibilang pendeta tanda kutip ya, yang punya gereja yang disebut gereja setan di Kolombia. Inilah personifikasi binatang yang kedua, dan ini akan dipakai ya, karena latar belakangnya adalah naga, Lucifer, naga tua. Nah, saya sampaikan seperti ini sudah ada ya, sudah ada. Jadi tinggal menunggu waktunya saja. Dengar informasi saudara, tinggal nunggu waktunya saja. Tuhan Yesus segera datang. Amin. Jadi cikal bakal agamanya sudah ada. Cikal bakal agamanya sudah ada. Agama anti Tuhan, agama anti Kristus sudah ada. Tinggal nanti pada eranya nanti ini akan lebih berkembang dengan menggunakan sistem 666 dengan dicap di tangan kanan maupun di dahi. Bolehkah kita memakai ini, logo-logo ini, tanda-tanda ini? Boleh. Saya sangat ya miris mendengarnya. Ada salah satu pendeta mengatakan, gak apa-apa kalau kita pakai 666. Gak apa-apa kalau kita pakai kendaraan kita BK 666RH. Gak apa-apa. Gak apa-apa kita memilih nomor 666. Itu kan artinya manusia
yang belum sempurna, diciptakan pada hari ke-6. Saudara, perkataan itu perkataan yang menyesatkan. Mengapa menyesatkan? Karena ada nilai spiritualnya di situ. Nilai spiritualnya itu yang kita ambil. Sampai ada mengatakan gak apa-apa kita gunakan Lucifer. Lucifer. Ini pendeta yang ngomong. Lucifer. Gak apa-apa. Lucifer kita gunakan. Karena arti Lucifer itu adalah bintang timur fajar. Ya, Lucifer juga kita juga dibilang bintang timur. Yesus juga dibilang bintang timur. Tetapi secara nilai spiritualnya kita sudah tahu itu siapa. Jadi kalau ada pengkhotbah mengatakan demikian, gak apa-apa memakai ya angka 666 atau nama Lucifer, saudara ya jangan langsung mengaminkan, jangan direspon, jangan diterima. Itu menyesatkan. Karena kalaulah saya pakai secara tidak langsung, berarti saya mempromosikan. Ya, kalau saya pakai logo, boleh ya? Saya mempromosikan GBI. Orang udah tahu. Oh ya, GBI. Bukan sekedar salib saja, bukan, tapi mempromosikan. Ya. Kalau saya mempromosikan nama sekolah, logo-logo sekolah, itu mempromosikan. Tapi kalau ini dipromosikan, dikatakan tidak apa-apa, itu sudah ajaran yang menyesatkan. Bukan berarti begini. Contohnya saya, BK Repo saya 6. Ada 3 6-nya, ekornya 8. Orang mengatakan, Pak, BK-nya BK Antikristus ya. Ya, tapi bukan saya sengaja. Tidak ada saya sengaja. Kalaupun itu kebetulan, tidak ada sengaja. Tapi kalau disengaja, dilapor kepada pihak berwajib, Pak, saya mau buat BK 666. 6. Boleh Pak? Boleh. Tapi harganya mahal Pak. Berapa harganya? 6.600.000, 60 rupiah. Boleh. Itu sudah mempromosikan. Saudara, sampai kapanpun ini tanda seperti itu atau Shimeon itu tidak boleh kita pergunakan. Apalagi nanti zaman Antikris. Saya katakan, tidak semua orang diangkat Tuhan. Tuhan hanya mengangkat mempelai yang bijaksana. Pasti ada ketinggalan. Bagi yang sudah mendengar informasi ini, ya, baik yang sudah saya sampaikan di YouTube atau di Facebook, kalau ada yang tertinggal, untuk mempertahankan iman itu supaya jangan menjadi milik antikristus, pertahankanlah, jangan sampai menerima tanda itu. Kalau seandainya istri saya sudah naik berjumpa dengan Tuhan, anak saya naik, saya tertinggal, hanya tinggal satu peluang lagi itulah suatu kesempatan yang terakhir. Tuhan masih berikan satu kesempatan terakhir dengan syarat jangan terima tanda itu. Haleluya. Masih ya. Jadi kita nggak tahu di antara kita ini siapa terangkat, siapa tertinggal, kita nggak tahu. Kita nggak bisa menghakimi. Tetapi tidak semuanya akan terangkat karena terbukti ya di satu tempat tidur ya, ini berbicara suami istri, satu diangkat, satu tertinggal. Sama-sama Kristen, bisa saja terjadi. Di pekerjaan 2 orang pergi berladang, satu terangkat, satu tertinggal. Ini membuktikan orang Kristen ada yang diangkat, ada yang ditinggal. Maka firman Tuhan yang saya sampaikan ini mengingatkan seandainya, bukan saya imankan, seandainya ada yang tertinggal, Tuhan berikan kesempatan terakhir, jangan terima tanda itu. Tolak mentah-mentah, walaupun dipenggal. Dalam kitab Wahyu 20 ayat 4, sampai dipenggal mati, ya, mempertahankan menolak itu, walaupun dianiaya, pertahankan itu supaya berjumpa dengan istri dan anak kita mungkin saja, atau suami kita yang terlebih dahulu sudah berjumpa dengan Tuhan. Haleluya. Tapi kalau sekarang tidak ada sangkut pautnya, haleluya, jangan ya, oh Pak Abi mengatakan itu tanda antikris, very cheap, vaksin, microchip. Belum saatnya. Itu cikal bakal
akan dipergunakan. Mencurigai itu boleh, tapi keputusannya nanti pada zaman Antikris. Mana yang dipakai? Ya, teknologi mana yang dipakai? Banyak teknologi ya. Teknologi sidik jari, teknologi wajah. Ya, wajah. Kalau saudara berbelanja ada teknologi menggunakan wajah saja. Kita di-scan wajah, sep, udah terpotong uang kita. Banyak teknologi sidik jari, teknologi tanam di tangan, di dahi, wajah, apalagi ya, banyak teknologi. Mana yang kira-kira saudara curigai? Boleh, teknologi mana? Ini pengetahuan semakin berkembang. Maka itulah yang akan dipakai oleh Antikris untuk mencap menjadi miliknya. Demikian Bapak Ibu Saudara, supaya kita tahu dan memahami apa itu tanda Saemeon, apa itu tanda Harakhmah. Dan kita yakin percaya, Harakhmah ini menunjukkan suatu tanda binatang untuk mencap menjadi miliknya secara permanen. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan menyembah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Saya serahkan kepada worship leader untuk menaikkan penyembahan.